Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadiratul kurama, para kiai, para penyai, para ustadz dan ustadzah yang saya hormati, para mustami'in, mustami'at kuliah 7 menit yang insya Allah dibarokai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, sehingga dengan kenikmatan itu kita semua pada hari ini masih dapat bermuajahah, masih dapat saling bertatap muka, meskipun tidak secara langsung, dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena dengan beliaulah yang telah memberikan kita uswatun hasanah ataupun suri tauladan, sehingga dengan suri tauladan itu kita dapat mengenali mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil, yaitu dengan syariat yang akan terus kita pegang dan kita laksanakan dan kita pegang seumur hidup kita, yakni syariat agama Islam. Para hadirin, para hadirat jamaah kultum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awal perjumpaan kita tadi saya sudah mengutip salah satu ayat, yang mana ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jawaban pada masa itu tentang kondisi yang saat itu kaum muslim yang berada di Madinah mendapatkan cemooh dari para orang Yahudi Madinah tentang puasa. Mereka mengatakan bahwasanya umat Islam tidak mempunyai amalan seperti yang mereka lakukan atau yang dilakukan oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan atas keresahan itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan dengan ayat itulah yang kemudian menjadi sumber bagi semua umat muslim pada saat itu sampai saat ini, dan insya Allah sampai akhir nanti ketika hari kiamat, kewajiban untuk melaksanakan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sampai saat ini masih diberikan oleh Allah umur yang sangat panjang, umur yang barokah, sehingga kita dapat menemui, dapat berjumpa dengan bulan yang sangat kita nanti-nantikan, yakni bulan Ramadan. Kita berdoa semoga pada bulan Ramadan ini kita masih diberikan Allah kesehatan, sehingga kita semua dapat melaksanakan semua amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan, dan akhirnya kita menjadi hamba yang beriman dan hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para mustami'at jamaah kuliah 7 menit yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat kita nanti-nantikan. Bukan hanya dinantikan oleh orang-orang muslim, tetapi bulan Ramadan juga sangat dinanti-nantikan oleh semua umat, baik itu muslim maupun umat-umat yang lain meskipun Nasrani dan Yahudi. Kenapa demikian? Karena pada saat bulan Ramadan, bulan yang sangat kita nanti-nantikan, ketika bulan Ramadan itu bukan tanpa sebab
Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan puasa. Itu dapat kita gali meskipun dari kesehatan maupun secara keagamaan, itu dapat kita pertanggungjawabkan. Secara keagamaan, bulan Ramadan dikatakan adalah sebagai bulan suci dan dimuliakan. Bulan suci yang artinya pada bulan Ramadan itu semua apa yang kita lakukan bernilai pahala dan dinilai oleh ibadah. Pada bulan Ramadan itu kita diberikan amalan-amalan khusus yang mana pada bulan Ramadan itu tidak diberikan oleh Allah amalan-amalan yang lain selain yang ada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu banyak sekali keistimewaan-keistimewaan. Taruhlah kita sebut dengan amalan sholat tarawih, sholat sunnah yang lain, kemudian iktikaf, dan kemudian pada pertengahan akhir di bulan Ramadan Allah memberikan kita sebuah hadiah yang sangat besar, yakni malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dimuliakan. Pada saat bulan Ramadan itu semua apa yang kita kerjakan dinilai oleh Allah sebagai suatu ibadah dan pahalanya dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat. Apapun yang kita lakukan dinilai oleh ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, secara kesehatan. Bulan Ramadan kita dituntut oleh Allah untuk melaksanakan puasa sehari penuh. Dimulai ketika pagi hari kita melaksanakan sahur dan kemudian pada malam hari kita melakukan berbuka puasa. Secara kesehatan memang dulu ketika awal pertama kali perintah untuk melaksanakan puasa, kita umat Islam hanya melaksanakan secara kewajiban saja. Tapi kemudian sekarang kita mengetahui bahwasanya hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan sumu tasihu, yang artinya berpuasalah kamu agar kamu sehat, itu menjadi kebenaran yang mutlak. Dan itu oleh ahli kedokteran juga diamini. Sebab kenapa? Kita tahu semua bahwasanya ketika kita berpuasa sehari, maka semua organ-organ tubuh yang berada pada tubuh kita melaksanakan istirahat. Kemudian apa saja keutamaan-keutamaan pada bulan Ramadan yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Al-hadis au kama qala. Yang pertama artinya adalah man shoma, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lantas bagaimana catatan? Apakah sekedar puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus? Menahan lapar ketika kita merasakan sangat kelaparan dan haus dari dahaga yang satu hari kita tidak merasakan minum. Di situ sudah disebutkan man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, dengan cara yang bagus, dengan menaati semua rukun-rukun pada bulan puasa, maka semua dosa-dosa yang telah lalu yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua adalah bila berbuat baik apapun yang kita lakukan, ibadah Quran yang kita baca, ibadah sholat yang kita lakukan, ibadah zakat yang akan kita keluarkan, maka semua pahalanya akan dilipat gandakan. Bukan hanya ibadah-ibadah yang bersifat mafdoh atau ibadah wajib, bahkan tidurnya orang yang beribadah juga dinilai oleh ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah as-sukut, yang artinya adalah diam. Diamnya orang yang melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan juga dinilai sebagai ibadah. Pada saat puasa Ramadan, kita masih mempunyai kebiasaan-kebiasaan, yakni diantaranya kita sering memang hobi ya, kita sering menggunjing
ataupun sering hibah, membicarakan kesalahan orang lain. Pada saat bulan Ramadan tiba, baik dimanapun tempatnya, seyogyanya kita selalu introspeksi diri, kita bermuhasabah. Jangan kita terlalu mudah untuk saling mencari kesalahan orang lain. Dimanapun majelis ilmu, dimanapun tempatnya, kita hendaknya menjaga mulut kita, jangan sampai kita membicarakan orang lain. Maka disitulah kemudian asukut atau diam menjadi salah satu obat yang sangat mujarab bagi kita untuk mendapatkan pahala pada bulan Ramadan. Kemudian yang fadilah yang seterusnya atau yang keempat adalah doanya orang yang berpuasa itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan. Itulah mengapa ketika kita pada bulan Ramadan kita disuruh banyak-banyak untuk melakukan istighfar. Kita banyak-banyak disuruh untuk melakukan ibadah dan kita disuruh memperbanyak untuk melakukan doa kepada Allah. Apapun hajat kita, apapun keinginan kita, kita sambatkan kepada Allah. Insya Allah itu akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada guna manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.